anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu PKS yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMPN 1 Cisurupan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendaknya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita pengikutnya, yang mudah-mudahan tetap istiqomah berada di jalannya. Amin. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini untuk dalam rangka tugas calon guru penggerak Angkatan 8, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Sebelum berbicara lebih jauh tentang diseminasi budaya positif, saya ingin menyampaikan dulu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Bu Haji Yuyun, Bu Sri, mohon koreksinya ya kalau salah. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomsan patahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadilah kalian orang yang berilmu atau yang menuntut ilmu atau yang mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu, dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima karena kalian akan celaka. Bapak Ibu, insya Allah kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang pertama, yaitu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang kita miliki itu kepada orang lain. Dalam hal ini tentu saja orang lain itu yaitu siswa kita sendiri, murid kita sendiri yang ada di sekolah ini. Lalu bagaimanakah cara kita mengajarkan kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita? Saya mengutip juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ajarilah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman mereka dan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Bapak Ibu, dalam hadis tersebut jelas ya, tugas kita itu sangat berat. Kita itu harus bisa mempersiapkan anak didik kita supaya bisa menghadapi tantangan zaman yang akan mereka hadapi. Kita itu harus mengetahui apa sih kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat ini. Bukan apa yang dibutuhkan pada saat kita, pada zaman kita, tetapi apa yang dibutuhkan mereka pada saat sekarang dan tentunya pada saat masa depan. Nah, untuk itu maka kita mau tidak mau harus menjadi golongan yang kedua. Yang mana yang tadi? Yang au ta'aliman, yaitu orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu di sini berarti mau tidak mau kita harus belajar terus-menerus untuk mengupgrade ilmu kita biar bisa memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Ada istilahnya belajar sepanjang hayat. Nah, selama kita hidup kita harus terus belajar sampai mau memisahkan kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu motivasi saya dari hati
Bapak, saya ikut mendaftarkan diri untuk calon guru penggerak ini ya. Kegiatan yang 6 bulan dengan kegiatan yang lumayan padat. Selama mengikuti kegiatan ini, saya ingin tidur di bawah jam 10 itu belum pernah. Harus lebih dari jam 10. Kenapa? Karena harus menyelesaikan tugas-tugas. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Tetapi dengan motivasi yang tadi, insya Allah menjadi penguat untuk saya untuk mengikuti CGP ini, dan meminta doanya juga. Alhamdulillah 3 bulan sudah berjalan, dan 3 bulan lagi nanti bulan Desember insya Allah mau selesai. Itu pendahuluannya. Untuk sekarang kita dilanjut ke diseminasi budaya positif. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu kalau mendengar tentang budaya positif? Apakah pernah mendengar kata budaya positif? Pernah. Budaya positif itu kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Budaya, kalau budaya itu berarti apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan, perwujudan nilai-nilai atau kebaikan yang bersifat universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ternyata istilah-istilah ini baru saya dapatkan ketika mengikuti calon guru penggerak. Sebelumnya saya tidak mengenal istilah-istilah ini. Alhamdulillah ya, ada banyak ilmu yang saya dapatkan. Nah, untuk perubahan paradigma belajar dengan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan profil pelajar Pancasila. Nah itu ya, kita harus mengubah pembelajaran kita yang biasanya kita laksanakan menjadi pembelajaran berdiferensiasi dan harus berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Alhamdulillah pada ajaran baru kemarin kita sudah melakukan asesmen, tes asesmen dan diagnostik. Nah itu salah satunya untuk pembelajaran diferensiasi. Dengan tes tersebut kita bisa mengetahui profil pelajar kita, terus kita juga bisa mengetahui minat belajar. Nah, ada satu lagi yang harus kita lakukan, itu kita harus mencari tahu gaya belajar siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, gaya belajar siswa itu ada 3 ya. Ada gaya visual, gaya auditori, dan gaya kinestetik. Nah, ketika kita sudah melakukan asesmen diagnostik gaya belajar siswa, kita sudah tahu siswa mana yang gaya belajar visual, siswa mana yang belajarnya auditori, atau siswa mana yang belajarnya kinestetik, maka kita harus diterapkan di pembelajaran di kelas kita. Contohnya nih, misalkan saya mau menjelaskan tentang mikroskop. Ketiga gaya belajar tadi harus kita fasilitasi. Nah, yang pertama, saya yang kinestetiknya dapat tidak? Belum dapat. Makanya saya membawa mikroskopnya. Saya tunjukkan kepada mereka, ini bagian bagian-bagian yang ada di LKS itu, bagian besok itu yang bagaimana. Nah, mungkin itu. Nah, kita itu harus bisa merubah paradigma belajar menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Dan satu lagi yaitu harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Ya, supaya kita lebih hafal dan kita juga bisa menerapkan ke anak
penceramahan ini ya, dan lain-lain banyak. Itu untuk profil pelajar Pancasila poin yang 1. Poin yang kedua itu berkebinekaan global. Salah satu contohnya, murid kita itu tidak memilih teman ya, meskipun mereka berbeda suku. Kalau saya lihat di sini ada murid-murid yang wajah-wajah Arab gitu ya, seperti keturunan Arab, tetapi mereka bisa berbaur dengan sesama lainnya ya. Yang ketiga, gotong royong sudah kita katakan ya, ada tiket kelas, ada Jumat bersih, nah seperti itu. Untuk mandiri, penerapan diskusi di kelas, yaitu untuk melatih siswa mandiri dan lain-lain. Kreatif juga sama, yang bernalar kritis juga harus kita upayakan Bapak Ibu ya dalam pembelajaran itu, untuk melatih murid kita itu supaya bisa bernalar kritis. Nah itu untuk perubahan paradigma belajar. Selanjutnya itu disiplin positif. Ada istilahnya disiplin diri. Nah disiplin diri ini, murid ketika dia melakukan di sekolahnya itu melakukan kegiatan yang disiplin, harusnya itu karena keinginan mereka sendiri, bukan karena karena mengharapkan imbalan atau pujian, ataupun juga karena takut ancaman ataupun hukuman. Nah kita sebagai pendidik harus bisa membentuk siswa itu, murid kita itu untuk memiliki motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang ada dari diri siswa itu sendiri. Nah yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan itu semata-mata hanya untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Begitu pula yang dilakukan oleh murid-murid kita di sekolah. Kadang sikap mereka atau perbuatan mereka yang indisipliner itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 5 kebutuhan utama manusia atau kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, karena mereka harus bertahan hidup. Nah, contoh yang bertahan hidup itu yaitu rumah, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Makanan ya, itu ya untuk bisa bertahan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mereka membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok ya. Kadang kita sering menemukan siswa kita itu yang caper, cari perhatian, berarti kebutuhan kasih sayangnya tidak mereka dapatkan ya, belum atau tidak mereka dapatkan di rumah, sehingga mereka mencari bentuk cari perhatiannya itu di sekolah karena mereka memerlukan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusiasme dan tertawa ya. Kadang-kadang kita di kelas, di sekolah lagi menjelaskan, anak-anak di belakang cerita, tertawa, karena mereka butuh kesenangan ya. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar. Contohnya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ancaman. Mereka disiplin di sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Karena motivasi ekstrinsik ya, karena takut dihukum.
yang seharusnya dimiliki oleh murid kita itu motivasi yang mana Bapak Ibu? Ya, yang intrinsik. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana caranya supaya bisa menanamkan motivasi intrinsik ini kepada siswa kita. Jadi mereka datang terlambat itu bukan karena hukuman, tetapi karena mereka ingin memperlihatkan dirinya, gitu ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, ketiga istilah ini yang hukuman. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak-anak terlambat, misal kalau yang di depannya itu Bu siapa misalkan Bu Haji Dede, pasti hukumannya berbeda misalkan. Terus kalau yang di depannya Bu Haji Ayu, pasti hukumannya berbeda. Nah, karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Terus yang kedua, hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi, atau dalam membuat hukuman itu siswa tidak dilibatkan. Ketika mereka tidak memakai atribut, mereka tidak tahu hukuman yang didapat ketika mereka tidak menggunakan atribut itu apa, gitu ya. Itu hukuman, ya. Yang selanjutnya bersifat satu arah dari guru ke murid, hukuman. Yang kedua, biasanya hukuman ini berupa hukuman fisik ataupun hukuman fisikis. Fisikisnya gimana? Malu gitu ya, kita dimarahin sama guru, sama hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalkan di kelas, kalau saya misalkan anak-anak kalau mau masuk ke kelas biasakan mengucapkan salam. Ketika anak-anak lupa tidak mengucapkan salam, layaknya kamu ke depan baca salah satu surat yang ada dalam juz 30. Itu konsekuensinya. Mereka dilibatkan dalam pembuatan aturan itu. Mereka tahu gitu ya. Tetapi tetap konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman meskipun disepakati konsekuensinya. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu kelemahan dari konsekuensi. Nah, istilah yang ketiga, nah ini istilah yang harus dijadikan budaya positif bagi kita, yaitu istilahnya restitusi. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita menawarkan mereka, kamu tahu nggak ini salah? Kamu tahu nggak keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari perbuatan kamu itu? Ketika mereka sudah tahu kalau mereka salah, kita kasih solusi, kita tawarkan solusinya. Kira-kira kamu mau memperbaikinya itu seperti apa? Siapa yang mencari solusinya? Siswa. Nah, dari sini restitusi ini akan mengajarkan siswa untuk lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Kamu mau apa sih untuk bukan menghapuskan, untuk memperbaiki keadaan ini, gitu ya, seperti ini. Jadi mereka sendiri yang mencari jalan keluar. Nah, kemudian hukum, konsekuensi dan restitusi. Yang selanjutnya itu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Ada beberapa contoh yang dilakukan oleh murid, yaitu kesiangan ketika mengikuti upacara. Nah, ini ketika murid kesiangan tidak mengikuti upacara, murid tersebut disuruh berdiri di depan tiang bendera. Kira-kira menurut Bapak Ibu, siswa berdiri di tiang bendera itu sebagai apa? Sebagai hukum. Betul. Ya. Yang kedua, sudah berapa kali Ibu peringatkan, kamu selalu saja seperti ini. Ibu kecewa sekali sama kamu. Kira-kira apa?
jangan berbuat seperti ini ya. Ibu, hukuman pilihannya apa nih? Pilihannya penghukum, pemberi merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita seperti mau hukum. Nah, kita memposisikan diri sebagai teman. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Dan selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Ya, konsekuensinya. Nanti sebagai apa? Pemantau. Ya, itu sebagai pemantau. Yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini manajer yang terakhir. Nah, kita itu posisi kontrol kita itu harus bisa memposisikan sebagai manajer. Jadi manajer ini kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari jalan keluarnya sendiri ya, sehingga mereka bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Nah, yang sekarang selanjutnya itu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu itu kesepakatan kelas ya, kalau sekarang itu lebih ke keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kira-kira? Kenapa sih harus ada aturan ketika kita menggunakan motor itu harus memakai helm? Untuk apa tujuannya? Untuk keselamatan. Nah, ini yang harus ditekankan ke anak-anak. Jadi tujuan dari peraturan itu untuk apa? Keselamatan inilah yang harus ditekankan. Dulu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki aturan harus memakai masker dan cuci tangan? Ini waktu dulu COVID, kenapa? Karena kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, seseorang itu biasanya akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuannya. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, kita tawarkan kepada murid-murid kita, kalian itu pingin di kelas kita itu seperti apa? Pingin bersih bu? Kalau pingin bersih berarti kalian itu harus bagaimana? Berarti harus menjaga kebersihan. Kalian sepakat itu sebagai keyakinan kelas kita? Ya bu, menjaga kebersihan. Berarti itu ditulisnya itu sebagai keyakinan kelas. Terus apa lagi yang kalian inginkan? Nah, itu ya. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Tentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada pelajaran yang lebih rinci dan
topi. Nah, kalau keyakinan kelas itu cukup aja menjaga kedisiplinan ya. Nah, di kedisiplinan itu termasuk tadi menggunakan atribut lengkap, menggunakan topi, nah seperti itu ya. Yang kedua itu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi kedisiplinan, kebersihan, kenyamanan, nah seperti itu ya yang digunakan untuk keyakinan kelas. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak boleh ada kata dilarang, tidak atau jangan. Jadi harus menggunakan kata-kata positif. Misalkan kalau anak itu jangan membuang sampah, berarti tidak boleh ada kata jangan. Berarti buang sampah pada tempatnya. Tetapi kan harus menggunakan kata-kata yang universal. Kalau membuang sampah pada tempatnya, apa tujuannya, manfaatnya? Manfaatnya apa? Kebersihan, menjaga kebersihan. Itu kata-katanya untuk keyakinan. Ya, menggunakan kata-kata yang universal. Yang selanjutnya untuk keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Ketika membuat keyakinan kelas, semua warga kelas harus dilibatkan dulu dan semua kelas. Dan terakhir biasanya dilakukan penandatanganan perbuatan keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak boleh ada kata dilarang, tidak atau jangan. Jadi harus menggunakan kata-kata positif. Misalkan kalau anak itu jangan membuang sampah, berarti tidak boleh ada kata jangan. Berarti buang sampah pada tempatnya. Tetapi kan harus menggunakan kata-kata yang universal. Kalau membuang sampah pada tempatnya, apa tujuannya, manfaatnya? Manfaatnya apa? Kebersihan, menjaga kebersihan. Itu kata-katanya untuk keyakinan. Ya, menggunakan kata-kata yang universal. Yang selanjutnya untuk keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswa. Ketika membuat keyakinan kelas, semua warga kelas harus dilibatkan dulu dan semua kelas. Dan terakhir biasanya dilakukan penandatanganan perbuatan keyakinan kelas. Nah, yang ketujuh bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini waktu Bu Ai juga angkatan 1 itu belum disampaikan, yang ini belum ada ya. Karena belum ada masalah. Ya. Apa itu segitiga restitusi itu? Ya, suatu proses dialog yang diadakan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi proses penyelesaian masalah ada 3 tahapan dalam segitiga seksi dan udah. Makanya disebut segitiga karena ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ya betul, sebenarnya kita sudah menerapkan satu istilah untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu kita tidak langsung menjudge, tidak langsung menyalahkan. Kamu wajar melakukan itu. Ibu juga dulu seperti itu. Misal kalau ada teman ibu yang mengganggu ibu, pasti ibu akan memarahinya, pasti ibu akan memukulnya. Nah, itu menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Ya, kita menganggap bahwa hal-hal yang dilakukan anak tersebut itu masih wajar dan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu baru ke validasi tindakan yang salah. Koma diangkat, tapi rada di
yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku itu memenuhi kebutuhan tertentu, ya. Mereka melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kamu pasti punya alasannya kenapa melakukan hal itu, ya. Ibu juga kalau menjadi kamu akan melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini. Kamu kan cuma memarahinya, kamu kan tidak memukulnya. Kalau kamu itu tetapi kamu tidak melakukan hal itu untuk yang validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, itu tahap penyelesaiannya itu dengan menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan itu salah tidak? Jawabnya salah. Kira-kira kalau sudah ada keyakinan keras, ya, misalkan sudah ada keyakinan keras, kira-kira yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan keras yang mana? Makanya keyakinan keras itu tidak boleh, poinnya tidak boleh banyak, ya, bisa diingat. Oh Bu, berarti saya tidak menghormati teman saya, ya. Oh ya, iya, kamu itu sudah melanggar keyakinan keras, yaitu menghormati, ya, saling menghormati. Nah, sekarang kira-kira kamu bagaimana akan memperbaiki kamu kepada teman kamu yang sudah kamu latih tadi? Ya Bu, saya nanti akan minta maaf. Terus saya juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu aja segitiga restitusi. Nah, jadi kita itu harus berusaha menghindari tadi yang namanya hukuman. Konsekuensi masih dibolehkan, gitu, ya, meskipun membuat anak tidak nyaman, tapi masih bisa. Nah, yang paling bagus itu yang menjadikan budaya positif yang harus diterapkan setelah itu, yaitu restitusi. Ya, segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita dapat terwujud. Amin. Ya, dan mudah-mudahan di sekolah kita juga bisa sebagai tempat untuk pembentukan karakter, ya. Jadi siswa-siswa yang memiliki adab, yang memiliki karakter baik itu bisa ada di sekolah kita, ya. Kita tidak mendengar anak-anak kita yang berbicara kasar lagi seperti di luar. Terima kasih Bapak Ibu, ya, sudah berkenan mendengarkan panjang lebar, gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dengan melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan biasa dipraktik.
Yang belum ayo. Yang belum ayo. Sudah semua?
perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena dengan adanya keyakinan kelas itu diharapkan untuk semua siswa akan lebih disiplin. Perkenalkan, nama saya Putri Salwa. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bergembira karena ini pengalaman pertama saya. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat siswa lebih sopan santun terhadap guru. Nama saya kesebutan, perasaan saya saat membuat keyakinan kelas itu lebih percaya diri. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa membuat siswa lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Dita Rohima. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bangga. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat siswa lebih mematuhi aturan tata tertib.